wabarakatuh. Hai student, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anakku, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita kemarin ya, yaitu tentang operasi penjumlahan pada pecahan. Nah, anak-anakku, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa dulu ya, agar segala kegiatan kita pada hari ini ataupun pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui penjelasan guru, siswa dapat menyelesaikan penjumlahan pecahan dengan berpenyebut berbeda. Hari ini materi kita adalah penjumlahan pecahan ya. Nah, sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, apakah kalian masih ingat apakah itu pecahan? Nah, mari kita pelajari bersama ya. Nah, pecahan adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, contohnya A per B. A merupakan pembilang dan B merupakan penyebut. Selain itu, pecahan juga bisa diartikan sebagai dari keseluruhan, dan yang kedua, pecahan sebagai bagian dari satuan. Mari kita ikuti contohnya, seperti apakah pecahan sebagai bagian dari keseluruhan tersebut. Anak-anak, perhatikan contoh berikut. Nah, ini adalah contoh dari pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Misalnya, Bintang memiliki 6 buah mangga. Kemudian diberikan pada Roni 2 buah mangga. Yang mana itu ibu kurung itu adalah 2 mangga yang diberikan diberikan Bintang kepada Roni. Ya, dari ilustrasi di atas dapat dikatakan bahwa mangga yang diberikan atau yang diterima Roni adalah 2/6 bagian dari mangga yang dimiliki Bintang. Artinya mangga yang dimiliki Bintang adalah 6 dan diberikan kepada Roni 2, maka pecahannya menjadi 2/6. Itulah contoh pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Nah, selain itu ada juga pecahan sebagai bagian dari satuan. Mari lihat percobaan atau ilustrasi berikut. Misalnya, Bintang mempunyai kue bolu yang dipotong menjadi 6 bagian sama besar. Bintang memberikan 2 potongan kue pada Roni. Perhatikan ilustrasi ya. Ya, 1 buah kue. Nah, kemudian kue tersebut dipotong menjadi 6 bagian sama besar. Nah, kemudian 2 potong diberikan kepada Roni. Dari ilustrasi di atas dapat dikatakan bahwa kue yang diterima Roni adalah 2/6 bagian dari sebuah kue. Nah, anak-anak, itulah konsep pecahan dari keseluruhan dan dari satuan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan bentuk-bentuk pecahan sebagai bagian dari satuan. Sebelum Ibu melanjutkan ke penjumlahan pecahan, mari kita perhatikan seperti apakah bentuk-bentuk pecahan. Nah, yang pertama itu pecahan biasa. Pecahan biasa itu terdiri dari pembilang dan penyebut. Yang kedua adalah pecahan campuran. Contohnya ada bilangan bulat dan ada pecahan biasa 1, 2/4. Selain pecahan biasa dan pecahan campuran, ada juga yang disebut pecahan desimal. Ya, pecahan desimal itu biasanya dia memiliki koma. Ya,
Contohnya 15,5 dan sebagainya. Selain pecahan campuran, pecahan biasa dan desimal, kita juga sering mengenal pecahan persen. Seperti apakah pecahan persen? Yaitu bentuk pecahan yang biasanya nilai penyebutnya itu per 100 dan dinyatakan dalam lambang persen seperti 75% dan sebagainya. Operasi penjumlahan pecahan biasa terdiri dari dua ya, yaitu berpenyebut sama dan berpenyebut tidak sama. Nah, berpenyebut sama dan berpenyebut tidak sama. Lalu seperti apakah yang berpenyebut sama itu? Mari kita lihat penjelasan dari ini. Penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Nah, anak-anak di kelas 4 juga kalian sudah mendapatkan ini. Hari ini kita akan mengulang kembali apa yang kalian telah pelajari dan lebih dipermantap lagi. Anak-anakku, tetap semangat. Penjumlahan pecahan-pecahan yang berpenyebut sama menghasilkan suatu pecahan yang pembilangnya merupakan hasil jumlah pembilang dari pecahan-pecahan yang dijumlahkan, sedangkan penyebutnya tetap. Ingat anak-anakku, bahwa pembilang itu bagian yang di atas dan penyebut yang bagian di bawah. Mari perhatikan contoh ya. Contoh seperti ini. Contoh seperti ini anak-anakku ya. 1/4 tambah 2/4 sama dengan 1 tambah 2/4. Ya. Yang mana penyebutnya ini tetap. Anak-anakku, penyebutnya tetap. Ingat ya, penyebutnya tidak dijumlahkan, tetapi yang dijumlahkan adalah pembilangnya. 1 ditambah 2 atau 1 ditambah 2 sama dengan 3/4. 3/4. Yang mana 3 ini didapat dari 1 ditambah 2 sama dengan 3. Ya. Penyebutnya tetap 4. Ini penyebutnya. Dan ingat anak-anakku, penyebut ini tidak dijumlahkan. 4 tambah 4. Tidak ya, tidak dijumlahkan, tetapi penyebutnya sama. Tetap. Karena itulah penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Penyebutnya tetap. Anak-anakku, sampai di sini sudah jelas? Mari kita lanjutkan dengan contoh lain. Contoh di samping yaitu 2/6 tambah 5/6. Yang dimana penyebutnya adalah 6. Penyebut ini kita tidak jumlahkan, dia tetap. Ya, dia tetap. Yang dijumlahkan itu adalah pembilang. 2 ditambah 5. 2 ditambah 5 sama dengan 7. Jadi, hasil dari 2/6 tambah 5/6 adalah 7/6. 7/6. Anakku, sekali lagi Ibu ingatkan, penjumlahan pecahan berpenyebut sama, penyebutnya tidak dijumlahkan, begitupun dengan berpenyebut berbeda. Yang dijumlahkan itu adalah pembilangnya. Pembilangnya ya anak-anakku. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa sederhanakan dan juga bisa juga tidak, ya anak-anakku. Sampai di sini penjumlahan pecahan berpenyebut sama sudah jelas. Lalu anak-anakku, bagaimanakah penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda? Mari kita lanjutkan. Berbeda. Penjumlahan berpenyebut berbeda ini ada dua cara pengerjaannya, dan mungkin masih ada lagi cara-cara lainnya, akan tetapi yang akan Ibu jelaskan hanya dua cara.
yaitu dengan menggunakan KPK dan menggunakan perkalian silang. Yang seperti apa menggunakan KPK? Mari simak penjelasan Ibu ya. Inilah penggunaan KPK. Untuk menjumlahkan pecahan-pecahan yang memiliki penyebut berbeda, kita harus menyamakan penyebut dari pecahan-pecahan tersebut dengan KPK-nya. Mari kita lihat contohnya. 2/3 tambah 2/4. Nah, di sini penyebutnya sudah berbeda, yang mana pecahan pertama yaitu berpenyebut 3 dan pecahan kedua berpenyebut 4. Ketika sudah berbeda penyebut, maka kita harus menggunakan KPK. Kita mencari penyebut agar penyebutnya ini sama. Ya, anak-anakku, mari kita cari KPK-nya terdahulu ya. KPK dari 3 dan 4 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Nah, yang menjadi KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Kenapa 12, Bu? Ya, kita lihat. Ada berapa nilai KPK yang ada di 3 dan ada di 4? Ada berapa nilai yang sama yang ada di kelipatan 3 dan di kelipatan 4? Yaitu ada 12, ada 24. Dari kedua bilangan tersebut yang paling kecil adalah 12. Maka 12 yang menjadi KPK dari 3 dan 4. 12 anak-anakku ya, 12. Ini 12. 12 ini kita dapatkan dari mana? 2/3 ini kita akan ubah menjadi per 12. Maka kita bisa menggunakan atau kita bisa mengambil perkalian 4. Kenapa 4, Bu? Ya, 3 kali 4 adalah 12. Ketika penyebutkan dikali 4, maka pembilang juga harus dikali 4. Maka 2 kali 4 sama dengan 8. Jadi 2/3 ketika diubah penyebutnya menjadi 8/12. Kemudian kita mencari lagi 2/4. Akan kita jadikan penyebutnya 12. Nah, sudah jadi 12 penyebutnya ya anak-anakku. Lalu 12 ini didapat dari mana? Ya, didapat dari KPK. Lalu bagaimana cara mengubahnya? Ya, kita mengambil pecahan senilai. Ya, pecahan senilai. Yang mana bilangan yang dikalikan antara pembilang dan penyebut itu sama. Nah, 4 kali 3, 12. 12. Ketika di bagian penyebut dikali 3, maka di bagian pembilang juga harus dikali 3. Ya, inilah bilangan senilai. Ya, pecahan senilai. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi hasil dari perubahan penyebut, ketika diubah penyebutnya, 2/4 menjadi 6/12. Mari kita pindahkan di atas ya. Ketika sudah sama penyebutnya, maka kita sudah bisa menjumlah. Nah, yang mana 2/3 menjadi 8/12, 2/4 menjadi 6/12. Anak-anakku, kalau sudah seperti ini, kita sudah bisa menjumlahkan. Itu 8 tambah 6 sama dengan 14. Penyebutnya tetap ya anak-anakku, tidak dijumlahkan. Ingat, tidak dijumlahkan penyebutnya. Penyebutnya tetap. Jadi 14/12. Apabila pembilang lebih besar dari penyebut, kita bisa mengubahnya menjadi pecahan campuran. Nah, bagaimana anak-anak Ibu? Apakah kalian sudah paham dengan penjelasan Ibu tadi?
Ya, begitulah cara penjumlahan dengan penyebut berbeda. Yaitu kita bisa menggunakan KPK. Selain KPK, kita juga bisa menggunakan perkalian silang. Nah, pada KPK ini selain menggunakan pecahan senilai untuk mencari nilai pembilangnya, maka kita bisa juga menggunakan dengan pembagi, yang mana penyebut yang kita sudah dapatkan dari KPK kita bagi dengan penyebut sebelumnya. Contoh seperti ini anak-anakku ya. 12 dibahagi 3 sama dengan 4. Ya. 12 dibahagi 3 sama dengan 4. Ya. Ini 12 ini kita bagi ya. Yang kita sudah dapatkan tadi, penyebutnya kita bagi dengan penyebut sebelumnya. Ya, jadi 12 dibahagi 3 sama dengan 4. 4 ini kita kalikan dengan pembilang. Ya, kita kalikan dengan pembilang, yaitu 2. 4 kali 2 sama dengan 8. Ya, kalian lihat arah panahnya ya, kemana? 8. Jadi ini pembilang dari 2/3. Itu 8. Penyebutnya adalah 12. Selanjutnya, penyebut yang kedua ya. Jadi kita sudah dapatkan 12. Maka yang kedua juga kita bagi dengan penyebut sebelumnya, yaitu 4. 12 bahagi 4 sama dengan 3. 3 ini kita kalikan dengan pembilang yang di atas. 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, anak-anak bisa lihat ya. 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi ketika sudah ditemukan pembilangnya dan penyebutnya sudah sama, maka kita sudah bisa menjumlahkan penyebutnya. Jadi 8/12 tambah 6/12 sama dengan 14/12. 14 ini dapat dari mana? Ya, 8 tambah 6 sama dengan 14. 12 ini tetap ya anak-anak, ingat. Penyebutnya tetap. Apabila dia berbeda, maka kita harus mencarinya terdahulu untuk bisa menjadi sama penyebut. Ingat, penyebutnya tidak dijumlahkan ya anak-anakku. Ya, selanjutnya, ketika pembilang lebih besar dari penyebut, maka kita bisa ubah menjadi pecahan campuran. Seperti ini anak-anakku, 14 dibahagi 12 sama dengan 1. Ya, 14 bahagi 12 1 ya. Sisa 2, yang mana 1 menjadi bilangan bulat, 2-nya menjadi pembilang, 12 tetap, yaitu penyebutnya 12. Jadi hasil dari 2/3 tambah 2/4 adalah 1/2/12. Inilah hasil dari penjumlahan 2/3 tambah 2/4. Nah, sampai di sini apakah anak-anak ibu sudah mengerti? Apabila belum paham, kalian bisa ulang-ulang atau saksikan kembali videonya dan jangan di skip-skip ya, supaya kalian paham dengan penjelasan ibu guru. Nah, selanjutnya kita menggunakan selain KPK, kita juga menggunakan perkalian silang. Nah, anak-anak seperti ini contohnya. 3/2 ditambah 4/3 sama dengan 9/6 tambah 8/6. Nah, sebelum dapat hasilnya ini, langkah-langkahnya sebagai berikut. Perkalian silang ini yang mana pembilang pada pecahan pertama dikali dengan penyebut pada pecahan kedua. Lihat, perhatikan arah panah ya anak-anak. 3 dikali 3 sama dengan 9. Dia menjadi pembilang pada pecahan pertama. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua, pembilang pada pecahan kedua dikali dengan penyebut pada pecahan pertama. Ini juga perkalian bersilang, ya, X. Ya. 4 dikali 2 sama dengan 8. Lalu bagaimana untuk penyebut? Ya, penyebut itu kita kalikan. Ingat anak-anak, dikalikan, bukan dijumlahkan. Dikalikan, yaitu 2 kali 3 sama dengan 6. 6 ya anak-anak. 6 ini menjadi penyebutnya.
Ingat anak, penyebutnya itu sama. Jadi pada pecahan pertama 6, maka pecahan kedua pun 6. Ketika sudah dapat hasilnya begini, maka kita bisa langsung saja menjumlahkan, yaitu 9 ditambah 8 sama dengan 17 per 6. 6-nya tetap ya anak-anakku, karena dia menyebut 6. Penyebut itu tetap. Nah, ketika pembilang lebih besar dari penyebut, maka kita bisa ubah dengan penjumlahan campuran atau pecahan campuran. Bukan penjumlahan campuran ya, tapi pecahan campuran. 17 dibagi 6 dapat 2, sisa 5. Maka hasilnya adalah 25 per 6. Jadi penjumlahan pecahan dari 3 per 2 ditambah 4 per 3 sama dengan 25 per 6. Inilah hasil akhirnya. Nah, anak-anak ibu, apakah sampai di sini kalian sudah paham? Ingat anak-anakku, ya, tetap jaga kesehatan dan selalu berdoa. Semoga musibah ini cepat selesai dan kita bisa bertatap muka. Nah, anak-anak ibu, apakah kalian sudah paham sampai di sini penjelasan ibu? Nah, kalau kalian sudah paham, kalian sudah bisa menyelesaikan tugas yang akan ibu berikan. Nah, perhatikan tugas yang ibu berikan. Ya. Nah, anak-anakku, bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti dengan penjelasan ibu? Apabila sudah mengerti, silakan dikerjakan tugasnya. Tetap semangat ya, jaga kesehatan. Sampai jumpa anak-anakku. Assalamualaikum.